Halo, hai. Kita bertemu lagi di Special Talk. Kali ini bersama orang yang sangat spesial juga, di tempat yang spesial juga, Pak Koko Prabu. Halo, selamat pagi. Dan nggak lupa, nggak ketinggalan juga, Oyi. Halo Mas Oyi, disapa Mas. Sapa Oyi. Halo Mas. Ya. Halo Om, gitu. Ini saya lepas masker dulu. Nah, pas masker dulu. Nah, ini bersama Pak Koko dan Oyi. Seperti judul acara kita Special Talk, tentunya apa itu membahas tentang spesial ini juga. Kan selama ini kita tahu tuh ada misalnya Down syndrome, cerebral palsy, autis kayak gitu kan. Nah, ini ada CDLS. Wah, CDLS tuh kayak gimana ya gitu. Mungkin banyak yang belum tahu. Nah, kebetulan Pak Koko itu dianugerahi seorang anak Oyi yang dikaruniai CDLS, Pak Koko ya? Ya, betul. Nah, saya sendiri juga belum begitu paham tentang CDLS. Nah, saya akan bertanya dan barangkali ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Ya. Nah, kita kan masih minim, Pak Koko, tentang Ya, Mas. CDLS itu. Nah, itu gimana, Pak Koko? Cornelia de Lange syndrome adalah Yap. kelainan langka, Ya. bukan karena virus maupun bakteri. Jadi Cornelia de Lange syndrome itu dikarenakan oleh mutasi spontan pada saat pembuahan. Jadi pada gitu. saat pembuahan tiba-tiba terjadi mutasi Ya. yang membuat kerusakan semua struktur organ, baik organ luar maupun organ dalam. Ini kebetulan Oyi itu kalau nggak pakai jaket, Iya. dia itu jari yang sebelah kiri, Kiri, ya. itu hanya 2 jari, yang sebelah kanan hanya 1 jari. Oh, satu, yang kanan satu, Pak Ya, ya. berhubung Oyi itu ABG, Iya, ABG. Sekarang umur berapa sih, Pak Koko? 21 tahun. 21 Jadi kalau tahun. misalnya nggak tertutup jemarinya, dia itu kurang pede. Jadi minta maaf nggak diperlihatkan. Iya, emang. Senyamannya Gitu kan, Oyi, iya. wih, senyum Iya. Oyi. Terus sebelum kita melangkah ke Cornelia de Lange syndrome, Iya. itu kita perlu tahu yang namanya kelainan langka atau penyakit langka. Penyakit langka adalah rata-rata disebabkan oleh genetika. Jadi Genetika rata-rata. ya, jadi kelainan ini biasanya belakangnya diakhiri dengan nama sindrom atau diawali biasanya oleh penemunya. Penemunya biasanya dokter. Mereka rata-rata menggunakan nama sindrom ini sebagai awalan, nama beliau itu dipakai untuk sebagai awalan nama sindrom yang melekat pada penemuannya. Kayak misalnya ini Cornelia. Iya, Cornelia de Lange syndrome ini sebenarnya Dokter Cornelia de Lange itu bukan penemu pertama, tapi beliau itu meneruskan temuan dari Dokter Brahman. Ya. Mereka tinggal di Belanda, Ya. terus kemudian melakukan penelitian dengan ya. adanya temuan-temuan anak-anak dengan kedifabelan fisik maupun organ dalam, dengan spesifikasi alis yang alisnya menyambung, terus hidung yang mendongak, gigi berspasi, ada kurang jemari tangan atau jemari kaki, mungkin ada kurang bentuk kaki juga bisa, terus semua organ dalam dia itu kena semua. Jadi organ dalam Oyi itu dari mulut sampai lambung itu kena, termasuk juga paru-paru dan jantung dia. Tapi sebelum bicara tentang Cornelia de Lange syndrome atau CDLS ini, sebenarnya kita harus ada kayak pengantar di depannya sebenarnya kita itu. Pengantarnya begini, Mas. Kelainan langka ini harus kita ulas dulu. Ada banyak Pak ya ternyata ya. Ada sekitar
6.000 sampai 8.000 kelainan langka atau penyakit langka. Kalau di Amerika mereka menyebut dengan rare disease. Rare disease Ya, kita mengacu ke di Eropa mereka menggunakan rare disorders yang kita alih bahasakan menjadi kelainan langka. Karena kalau kita bicara tentang penyakit langka, Masmu jadi tani demek oyi atau megang oyi itu ketularan. Kalau penyakit lo ya, menurut pemikiran menurut pemikiran orang umum. Tapi berhubung ini kelainan langka, orang yang bersentuhan dengan oyi maupun ibu yang hamil berdekatan dengan oyi atau menyentuh oyi nggak bakalan ketularan. Karena kelainan. Berbeda dengan penyakit. Ya itu sementara makanya asumsi kita kan kalau penyakit itu bisa menular gitu. Makanya pada tahun 2010 saya bertiga, Yola, Nanda, dan ini Hoyi sudah mulai nggak nyaman, Mas. Apa namanya? Saya, Yola, Nanda itu Bu Yola Jakarta. Itu mencari kata yang tepat yaitu kelainan langka. Atau Hoyi mungkin ke dalam dulu, Pak. Atau mungkin panas. Break dulu. Break dulu. Karena Hoyinya panas sumuk. Tadi Hoyi panas, kan penemunya orang Belanda, penemunya kan Pak Koko ya. Ternyata untuk anak-anak yang dikaruniai kelainan langka ini biasanya nggak tahan panas, Pak ya. Dan semoga kita orang-orang yang dalam tanda kutip normal itu nggak bikin panas. Semoga seperti itu, sehingga kita adem ayem ya. Nah, kok masih nangis. Santai dulu. Tadi senyum-senyum. Iya. Kumismu udah tumbuh sih. Oh, iya kan udah ABG 21 ya. Iya. Mau minum, Ye? Minum enggak, Pak? Gini aja. Ben penak. Ayo kadang bobok siang enggak? Enggak. Jadi gini Mas, sebelum kita melangkah untuk mengerti tentang Cornelia de Lange syndrome, sebaiknya kita itu menarik mundur ke belakang dulu tentang apa itu penyakit langka atau saya bahasa Indonesia kan dengan kelainan langka di Indonesia. Terus untuk penyandang atau orang yang mempunyai kelainan langka ini di Indonesia kami sebut dengan penyintas kelainan langka atau kalau ada sebagian teman-teman itu menyebutnya dengan oda langka atau orang dengan kelainan langka. Nah, sebelum menginjak itu saya buka kepean, Mas. Ini kepeannya. Jadi gini, Mas. Kelainan langka itu ada sekitar 6.000 sampai 8.000 jenis. Jadi Cornelia de Lange syndrome salah satunya hanya sebagian kecil atau salah satunya. Tapi di Indonesia Cornelia de Lange syndrome ini adalah angka yang paling tinggi. Jadi penyintasnya itu paling banyak. Di Indonesia. Jadi saya menemukan anak-anak kelainan langka dengan Cornelia de Lange syndrome ini dari Sabang sampai Merauke. Manado. Iya. Kebetulan saya masuk Papua itu sampai sekarang belum menemukan relawan yang relawan yang tepat, relawan yang mau saya ajak untuk mengkampanyekan adanya Cornelia de Lange syndrome atau kelainan langka ini belum menemukan. Terus akhirnya ya itu data yang masuk ke saya itu baru dari Sabang sampai Manado. Terus kelainan langka ini penyintasnya adalah 5% dari jumlah penduduk dunia. 5%. Jadi kalau dikumpulkan seluruh penduduk dunia ini dikalikan 5%, ketemu itu sekitar kalau dikumpulkan jadi populasinya itu sebesar orang-orang di dalam satu negara berkembang. Jadi gede banget sebenarnya. Dan di Indonesia belum diakui, kelainan langka belum diakui. Terus 80% dari kelainan langka disebabkan oleh genetika. Rata-rata untuk menentukan
OY ini Iya, iya. Cornelia de Lange syndrome atau Apa tidak bukan, itu, ya, oke. atau kelainan langka yang lain itu Iya. dibutuhkan waktu sekitar 8 tahun pendiagnosanya. Jadi Diagnosanya itu selama selama 8 tahun, terus sekurang-kurangnya oleh 10 dokter ahli. 10 dokter ahli. Iya. Terus di dunia ini Nggih. obat-obatan yang dibutuhkan anak-anak kelainan langka ini Ya. baru ada 5% Baru dari 5% aja. iya dari jumlah obat-obatan yang beredar. Nggih. Terus 50% penyandang kelainan langka adalah anak-anak. 30% penyandang kelainan langka tidak dapat hidup sampai usia 5 tahun. Gitu. Terus kelainan langka ini menyumbang angka 35% Ya. kematian pertama pada saat kelahiran. Oh, Iya. besar sekali Pak Iya. Koko ya. Hampir 100% penyandang kelainan langka ini adalah difabilitas. Jadi kelainan langka atau penyakit langka ini menyumbang angka difabel yang sangat tinggi di Indonesia. Iya, Jadi iya, kalau ada teman-teman difabel iya. yang sudah dewasa, mungkin mereka salah satunya dari komunitas itu atau berapa Iya, persennya pasti ada kelainan langka. Hmm. Kita belum banyak belum banyak mengerti kelainan langka ini sebenarnya. Iya, iya, iya. Seperti contoh saya gambarkan di komunitas yang terdekat dengan kita, Ya. Gerkatin. Iya, iya, Di Gerkatin ada satu anak yang kelainan langka. Iya, iya. Dia penyandang atau penyintas Waardenburg syndrome. Waardenburg syndrome. Iya, itu matanya biru. Oh. Terus di ujung rambutnya sini Iya, ada iya. jambulnya putih. Iya, iya. Anak-anak Waardenburg Iya, iya. rata-rata tuli, bisu tuli. Hmm. Di Indonesia karena mungkin pemerintah belum mengakui dan belum memperkenalkan adanya kelainan Iya, langka ini, heeh. banyak anak-anak Waardenburg syndrome itu ditulis wartawan si mata biru. Banyak artikel-artikel tentang yang Si mata mengulas si biru mata itu. biru itu Iya, iya. sebenarnya adalah kelainan langka. Waardenburg syndrome Iya, iya, iya. bukan orang-orang keturunan dari Portugis atau bukan. Iya, kalau Itu yang kalau yang keturunan dari Portugis itu kan ada di Aceh. Iya. Itu beda. Memang dia ada biru sih. Aceh termasuk Waardenburg syndrome. Waardenburg juga. Iya. Aceh, Bali, Iya, terus iya, iya. Pulau Buton. Pulau Buton ya, 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 ya. itu. Itu Waardenburg itu. Saya pelajari seperti itu. Iya, 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 iya. Ya, karena pemahaman teman-teman Iya, di masih wartawan, kurang, media belum kurang, Iya, iya, atau iya, mungkin kampanye dari saya sendiri Iya, atau dari teman-teman kita dan kelainan lain-lain langka itu. ini Iya, iya. kurang gencar, Iya, iya, atau iya. mungkin kurang dibantu seperti keberadaan panjenengan ini. Oh, Jadi dan belum teman-teman. belum mengerti optimal, tentang nggih, nggih. kelainan langka ini. Dan salah satunya saya bikin ini acara special talk, salah satunya memang kita rencananya itu kita pengen kita nggak bisa bantuin apa-apa ya dengan lewat acara ini kita coba sharing untuk pendidikan ke umum gitu. Nah tadi kan ada banyak sekali terus dan dengan keadaan yang berbeda-beda yang menurut yang saya tahu gitu kan. Kondisinya kalau anak-anak yang difabel kan kadang ada yang mampu rawat, mampu didik, terus mampu latih gitu. Nah, sementara kalau yang di sini Oyi kan mampu rawat aja. Hanya Pak, mampu ya? rawat, Oyi. Mampu rawat, iya, iya, iya. Ya. Kalau kriteria kelainan langka sebenarnya tidak bisa digolongkan ke dalam mampu rawat semua Iya, tidak. iya. Ada yang beda-beda. Saya pernah memperkenalkan Mas Mujaditani ke seseorang yang mampu latih, mampu didik juga. Iya, iya, iya. Yaitu Mas Habibie Absah. Ya, Mas Habibie. Mas Habibie Absah itu juga kelainan langka. Iya. Beliau menyandang ini apa namanya? Kelainan langka dengan nama muskular distrofi. Ya, 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 ya. Itu
Halo Mas Habibi, saya bersama Pak Koko dan Oyi ini. Ngerasani Mas Habibi nih Mas. Iya. Semoga panjenengan sukses Mas. Amin. Ya. Terus ada yang mampu latih juga seperti Ya. anak Gerkatin itu mampu latih, Ya, pintar latih. motret Ya, juga ya, itu ya. kan walaupun Banyak dia tuh. Waardenburg syndrome tapi dia pintar Iya, motret. pintar motret. Terus ada banyak sekali yang Ya. mampu latih dengan kelainan langka dengan mampu latih ada. Ya, Ada yang ya. pintar piano, organ Ya, itu juga ya, ada. oke. Pantomim itu banyak juga Iya. yang ke situ. Nah, sementara di sini kan Pak Koko Prabu dianugerahi Oyi yang mampu rawat, Iya, Mas. yang bisa dirawat. Itu kalau saya pribadi sih udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Bagaimana apa itu istilahnya dianggap ujian, anugerah, tapi memang semuanya itu bertahap sih. Awal-awalnya kan mungkin perjuangannya sangat luar biasa. Itu saya sudah nggak menyangsikan lagi. Apalagi sekarang Oyi kan sudah umur 21 ya. Nah, beliaunya itu tentang catatan Oyi itu ada di sini. Nah, ini anakku CDLS. Ini terbitan Alex Media Komputindo, Koko Prabu gitu kan. Nah, jadi saya misalnya akan ditanyakan apa gitu. Kalau disauri, wah conggon-ngono kuwi wis ana kabeh Mas semua, ra sida tokso ya toh. Maca kene iki gitu kan. Nah, tapi ini terbitan tahun berapa ini Pak Koko? Ini terbitan sekitar tahun 2015 ya. Ini yang mendorong buku ini juga mamanya Habibie Absa karena menurut beliau itu Oyi itu harus punya monumen hidup. Iya, monumen hidup Oyi yang bisa saya persembahkan saat ini baru anak buku ini. Buku, iya. Terus insya Allah nanti Iya. semoga doanya teman-teman keluarga kelainan langka di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, saya minta doanya bisa membuat suatu foundation yang berbentuk fisik, yaitu sebuah panti ya, karena anak-anak kelainan langka ini rata-rata memang hanya mampu rawat tadi. Iya, mampu rawat jadi itu. Di masa tua mereka ini harus ada yang menampung. Iya. Semoga cita-cita saya dan Mujiyati Tani ini Amin. nanti bisa merealisasikan sebuah panti untuk anak-anak kelainan langka. Amin. Karena mereka pun berhak hidup bahagia. Karena yang terlahir itu tuh. Ya, karena yang terlahir itu berhak untuk hidup. Untuk hidup. Iya. Dan bahagianya Oyi ketika saya melihat Oyi itu tersenyum, merespon, itu sangat luar biasa sekali. Ketika tadi sebelum kepanasan tadi kan sempat guyu-guyu gitu, waduh, Oyi gitu. Kepanasan ternyata terus nangis itu berbes mili ya. Terus jadi harapan saya kepada teman-teman Cornelia de Lange syndrome maupun kelangkaan yang lain atau teman-teman yang tergabung di Indonesia Rare Disorders. Saya nggak banyak Mas, karena mereka sudah tahu sendiri ya. Yang penting semangat, semangat ya. Karena begini, karena mereka itu sudah seperti saya, mereka sudah benar-benar teruji dengan banyak sekali ujian, baik itu kesabaran maupun finansial maupun pasti itu finansial. Mental. Mereka sudah pernah hancur semua seperti saya. Jadi yang perlu kita pelihara semangat. Bahwasanya kita sudah dikaruniai anak dengan kelainan langka ini, anggaplah sebagai ujian atau bagaimana ya. Mereka tuh hadir karena Tuhan memerlukan gitu. Iya. Saya yakin itu. Terus seperti halnya dengan Cornelia de Lange syndrome. Karena Cornelia de Lange syndrome, kenapa sampai Tuhan itu memberikan banyak sekali Cornelia de Lange syndrome di Indonesia? Karena Tuhan itu menganggap saya gagal dalam memperjuangkan anak-anak ini. Mereka selalu hadir di setiap tahunnya, selalu lahir. Itu
orang-orang tua seperti saya itu dituntut, ayo kamu tuh berjuang lebih keras, lebih semangat dalam memperjuangkan anakmu. Itu sebenarnya itu pesan dari Tuhan. Ya. Dan yang saya harapkan sekali dari pemerintahan Jokowi ini Dan pemerintahan berikutnya. Iya. Karena sebelumnya saya juga sudah ini sebelum Pak Jokowi pun saya sudah berkampanye juga tentang kelainan langka tentang itu. Kan tapi sampai sekarang juga sebelum Jokowi, Pak ya. Iya. Itu mereka juga tidak mau mendengar keberadaan kelainan langka ini. Saya harap dengan kepemimpinan Pak Jokowi ini, kelainan langka ini buatlah sebagai pintu gerbang emas. Baik untuk penelitian, baik untuk pencegahan, baik itu untuk mencari solusi agar anak-anak kami dengan kelainan langka ini bisa hidup dengan baik, atau paling tidak kehidupannya itu menjadi semakin baik, walaupun dalam kondisi seperti ini. Dengan kondisi yang seperti apapun gitu, semoga baik dan layak. Semangat saya tetap ada, Mas, untuk membuat sebuah panti untuk anak-anak kelainan langka ini, karena kelainan langka yang ada di dunia seperti Cornelia de Lange syndrome ini di luar sana, kalau nggak salah di Amerika apa Kanada itu ada yang usianya sampai hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun, Pak Koko ya. Bayangkan jika saya nanti dipanggil di usia sebelum itu, kemungkinan dan hidup itu masih. Kalau tidak ada yang merawat, terus teman-teman dari kelainan langka ini tidak berusaha untuk rukun atau untuk bergabung bersama-sama, siapa yang akan dititipi gitu. Intinya seperti itu saja. Jadi kita memang perlu meningkatkan kebersamaan lah antara orang-orang tua kelainan langka ini. Terus harapan kami untuk pemerintah yaitu adanya pengakuan untuk di Indonesia itu sebenarnya ada kelainan langka ini. Cuma itu, kayak nggak dianggap gitu, Pak Koko ya. Itu. Terus yang kedua adalah adanya fasilitas untuk anak-anak kelainan langka ini, baik itu fasilitas untuk pendidikan, kesehatan, terapi dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah jaminan hidup. Jaminan hidup itu bisa berupa kehadiran pemerintah itu ke rumah-rumah yang ada anak-anak kelainan langka ini dalam bentuk misalnya BPJS gratis, terus adanya seperti kartu sehat gitu kan. Kita memang membutuhkan sekali karena anak-anak dengan kelainan langka ini 24 jam pakai pampers. Terus mereka butuh yang namanya nutrisi. Nutrisi pasti. Butuh namanya obat-obatan. Obat-obatan ini yang belum bisa disuplai oleh negara manapun. Sebenarnya baru ada 5% tadi yang saya katakan tadi. Ada 5% yang baru bisa dikonsumsi anak-anak seperti ini. Jadi ini benar-benar suatu PR. Ya tadi, jadikanlah kami itu gerbang atau pintu gerbang emas untuk penelitian tadi. Silahkan pemerintah mengambil darah-darah kita ini untuk penelitian, untuk pencegahan, untuk untuk hari depan anak-anak kita yang lebih baik. Itu. Saya yakin ini sangat baik untuk Indonesia ke depannya, karena kalau kita bisa mencegah adanya kelainan langka, otomatis kita bisa mencegah adanya yang angka resiko-resiko tadi difabel yang lain. Nantinya APBN ini akan semakin tidak terkuras untuk hal-hal yang untuk pengobatan lah ya. Yang kita lakukan adalah pencegahan sebenarnya. Pencegahan. Dan itu adalah solusi yang baik gitu loh. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Koko dan Oyi. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya.
Dan ada cerita yang lucu menurut saya sih kan. Ini di buku ini adalah buku ke-1. Rencananya itu mau nulis buku kedua. Ini usia Oyi berapa Pak Koko? Usia Oji sekarang 21 tahun ini. Yang ini di umur berapa ini? Ini buku dari usia 0 sampai 10 tahun. Nah, setelahnya itu kan pengen dituliskan gitu. Sudah ngumpul gitu toh. Itu laptopnya colong wong. Wah, jadi wong ini gimana gitu. Laptopnya colong wong sama bukan hanya laptop dan yang lain-lainnya dikuras itu. Jadilah buku ini belum ada tunggalnya itu. Mau nulis ulang gitu. Wah, wes. Ya semoga teman-teman kelainan langka yang lain ya. bisa menulis tentang kelainan langka yang lain atau sindrom yang lain. Ya. Meskipun menulis tentang anak sendiri, tapi ilmunya itu bisa untuk orang lain. Nah, itu dia. Mungkin cukup sekian dulu kita, Pak Koko. Ya, Oyi juga kasih, panas. Mas. Terima kasih, Pak Koko. Terima kasih, Oyi. Iya, Om. Gitu. Sampai jumpa di special talk berikutnya.